Selamat bertemu dalam acara refreshing tutor untuk blok 42 yang akan atau yang diselenggarakan di Joglo Alumnus FKUGM. Jadi hari ini kita akan bahas dua topik utama. Yang pertama adalah bagaimana struktur blok 42 yang baru dengan adanya pemendekan dari 6 minggu menjadi 5 minggu. Dan juga dalam pemendekan ini untuk khusus untuk kelompok bencana itu ada skenario baru. Dan nanti Pak Hendro akan menjelaskan mengenai isi skenario baru yang mungkin perlu kita perhatikan yang sangat berbeda dengan skenario di tahun sebelumnya. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai refreshing the 7 jump steps yang terus menjadi masalah bertahun-tahun dan sampai sekarang pun juga masih menjadi problem. Nah, di sini kami juga menghadirkan seorang konsultan, Pak Suswono, mantan dosen di FKUGM dari bagian FAAL, dan beliau sudah sejak BPL pertama kali di FKUGM kira-kira tahun berapa ya? Saya lupa ya, tahun berapa itu? Oh, udah lama ya, 95 apa ya, atau 93, pokoknya udah lebih dari 20 tahun lah ya. Dan beliau akan mencoba untuk mereview kembali apa yang disebut sebagai the 7 jumps ya, secara filosofis, dan nanti kita akan langsung diskusikan dengan Bapak Ibu tutor yang ada di sini. Oke, kita mulai dengan yang pertama ya. Jadi ini yang pertama, nanti Mas Yulis ya, dekat sini ya. Oke, yang pertama ini kita akan lihat apa yang disebut sebagai dari 6 minggu menjadi 5 minggu. Ya, bisa Pak? Bisa. Nah, ini yang dipotong itu bukan yang disaster. Jadi yang disaster tetap 2 minggu. Tapi yang dipotong skenario-nya jadi dari 4 skenario jadi 3 itu ada di minggu pertama 2-3 yang masuk pada head system. Jadi ini sebuah pemotongan yang sebenarnya bukan pemotongan secara keseluruhan, tapi hanya di kelompok yang head system. Tapi yang di kelompok disaster itu ada perubahan skenario, dan nanti Pak Indro yang akan menjelaskan. Nah, untuk yang di head system sendiri, kalau kita lihat perkuliahan itu tidak banyak dipotong. Jadi memang skenario yang ketiga itu yang ditiadakan, tapi kuliah-kuliah ditata ulang sehingga masuk di week 1, week 2, dan week 3. Kemudian bagi para tutor juga skenario masih tetap sama dan bisa dilihat pada handout yang sudah dibagikan. Jadi skenario tetap sama yang di minggu pertama, kedua, dan ketiga. Oke, nah sehingga dari ini saya akan masuk lebih detail ke Pak Indro dan disaster yang sangat penting. Ini Pak Indro bisa menerangkan secara singkat apa yang terjadi pada minggu keempat dan minggu kelima mengenai disaster. Monggo Pak Indro. Keterangan, dan ini nanti videonya akan dimasukkan ke webnya FK sehingga yang tidak hadir pun juga bisa membayangkan. Terima kasih Pak Senang. Ini yang saya terangkan ada dua, jadi mengenai isi materi dari disasternya sendiri. Kemudian yang secara umum, maaf ini di luar konteksnya, tapi gini, saya berpendapat bahwa nanti mutu mahasiswa itu tergantung tutornya dengan sistem ini. Sangat tergantung tutornya. Itu yang pertama. Kedua, bahwa dari data staf pengajar FK di FKUGM itu 60% itu dari Departemen Kesehatan yang tidak pernah punya modal menjadi dosen, masuk saya. Nah ini mesti diantisipasi karena dari yang 60% ini ada yang belajar, ada yang enggak. Ada yang belajar itu artinya ada yang mendalami mengajar, ada yang enggak, termasuk saya. Ini perlu diantisipasi betul. Gitu. Nah, kemudian yang kedua mengenai materinya, perlu diketahui bahwa Fakultas Kedokteran UGM adalah yang pertama memasukkan kurikulum disaster di dalam intrakurikuler, jadi bukan mata kuliah pilihan atau yang tambahan gitu.
Nah, karena memang itu kebutuhannya cukup perlu diprioritaskan. Dan yang kedua, ternyata blok ini cukup diminati mahasiswa. Dan kalau tidak salah, yang kemarin menjadi blok yang terbaik. 3 tahun berturut-turut itu menjadi blok yang terbaik. Artinya minat mahasiswa cukup tinggi. Kemudian mengenai skenario dari di 4 dan 5 itu kita ganti karena kita merasa bahwa ini ada yang lebih relevan lagi. Jadi terus terang yang blok yang dulu 3 tahun pertama itu kita menyusunnya agak terburu-buru, tapi tetap relevan karena waktu itu berhubungan dengan situasi saat itu. Nah, kemudian kebetulan kami mendapat informasi bahwa sekarang ini mungkin blok disaster ini termasuk blok yang agak aneh gitu ya. Itu mahasiswa sudah ada HSC-nya, sehingga kurang apa yang terjadi di dalam proses 7 jam itu tidak 100% natural, karena tidak ada bocoran dari yang kemarin-kemarin. Itu kalau skenario sama dikhawatirkan begitu lagi. Nah, kebetulan memang kami ingin mengganti, kemudian kami ganti. Nah, sekarang pertanyaan kami, karena ini sesuatu yang sangat baru sekali, ini adakah isi dari skenario itu yang belum diketahui oleh para tutor? Kalau sudah baca itu, ada yang belum diketahui nggak? Itu pertanyaan saya itu. Baru sekali ini skenario-nya. Kemarin sudah kita coba ke mahasiswa, hasilnya keluar semua, bisa keluar semua learning objective itu bisa keluar semua. Jadi untuk kalau mungkin belum dibaca, kami sampaikan pembekalan itu ya. Jadi disaster itu sekarang baik di yang di kedokterannya itu, yang di medical itu dibagi 2. Jadi yang satu itu adalah disaster medicine, yang kedua itu adalah public health emergency. Jadi boleh dikata bahwa kalau public health emergency itu isinya adalah disaster yang manajemen, dan itu menyangkut masalah public health. Kalau disaster medicine itu adalah yang masalah technical, dan itu menyangkut health. Kebanyakan adalah health yang orang, jadi individu, yang disaster medicine. Nah, ini garis besarnya perkembangan disaster medicine dan disaster management di bidang medis itu. Itu yang saya ikuti perkembangan terakhirnya demikian. Sehingga pada skenario yang blok 4 itu istilahnya adalah disaster management, dan itu isinya adalah public health itu kalau kita lihat. Nah, sedang yang di kedua itu adalah disaster medicine. Kalau di disaster management saya rasa itu sudah lebih dekat ke arah public health. Itu mungkin tidak terlalu, mungkin malah sudah lebih familiar. Nah, disaster medicine ini itu yang masalah teknikal, itu biasanya urusannya orang-orang klinis, itu yang lebih asing gitu. Jadi intinya disaster medicine itu adalah ilmu kedokteran, ilmu medical science yang diterapkan dalam keadaan bencana. Ditambah, jadi kalau dia tidak hanya medical, jadi tidak hanya menangani pasien saat itu, tetapi juga menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan atau preparedness, respon atau reaksi saat itu, dan recovery. Itu definisinya disaster medicine itu. Jadi adalah medical science yang diterapkan dalam keadaan
disaster atau bencana, ditambah kemampuan untuk melakukan planning, respon, dan recovery. Itu makanya skenario itu isinya itu. Nah, di situ ada satu hal yang mungkin akan sulit ditangkap. Jadi bahwa salah satu itu sebenarnya masalah kami, masalah profesi bedah ini. Tapi saya munculkan di situ juga. Jadi gini, selama ini, jadi bedah itu kan sekarang terjadi, boleh dikatakan spesialisasi atau spesialisasi yang banyak ya. Ada bedah titik yang sekarang ini disebut bedah umum, ada bedah saluran cerna, saya ada bedah ortopedi, ada bedah plastik, ada bedah anak, ada bedah urologi dan sebagainya. Itu adalah spesialisasi yang sifatnya vertikal. Tetapi kalau emergency itu kan sifatnya horizontal sebetulnya, karena itu menyangkut semuanya. Nah, selama ini yang terjadi di bencana yang mungkin luput dari pengamatan orang itu adalah bahwa seperti yang di Padang ya, bahwa orang-orang tertentu, instansi tertentu itu menghendaki bahwa trauma itu dikerjakan oleh ortopedi. Itu yang menyebabkan stuck. Dan itu ramai itu. Dan itu terjadi sejak gempa di Bantul. Itu sebetulnya ada masalah itu yang tidak pernah menonjol keluar. Nah, sekarang di Padang itu terjadi lagi. Itu yang menimbulkan stuck, sehingga pasien-pasien itu tidak tertangani karena ortopednya di situ itu sedikit. Sehingga waktu itu terjadi betul-betul terjadi kemacetan dalam penanganan. Akhirnya ketika kita datang, kita sempat adu argumentasi ramai dan sebagainya, sampai saya telepon ke ketua kolegium ortopedi. Saya bilang apa benar begini nih. Sampai akhirnya beliau sendiri datang ke Padang untuk ngatur supaya trauma itu bisa dikerjakan juga oleh bedah yang bukan ortopedi, dalam hal ini adalah bedah umum. Nah, ini mungkin satu halinya tertangkap. Nah, itu kami sampaikan di skenario itu ada. Itu mungkin Pak Laksono ya. Ya, saya ini kita akan melihat bahwa ada skenario berbeda, ya, dan nanti mohon dilihat dulu untuk dibaca, karena masih ada waktu 4 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Dan nanti akan ada video yang menerangkan lebih detail ya, mengenai apa isi dari skenario minggu keempat dan minggu 5. Tapi yang penting bahwa mohon diperhatikan bahwa skenario-nya itu berbeda. Nanti akan ada video khusus untuk ini. Ya, terima kasih. Jadi itu saya memberikan tambahan supaya nanti sebelum membaca skenario itu sudah tahu kira-kira maksud skenario pada 5 itu apa, gitu, apa yang ingin disampaikan. Gitu. Jadi nanti mohon itu dibaca. Nanti ada waktu, ada pertanyaan di email saja boleh. Kalau tidak usah nunggu waktu di email, nanti saya jawab. Karena saya betul-betul menganggap bahwa pengetahuan yang didapat mahasiswa itu tergantung tutornya. Jadi jangan sampai terjadi tutornya juga tidak menangkap apa isi skenario itu. Kalau sampai tutornya nggak menangkap, itu salah yang bikin skenario itu. Gitu. Ya, terima kasih. Oke, ya, jadi ini kembali lagi bahwa ini adalah perubahan ya, dan nanti kita masih punya waktu. Mohon nanti dibaca dulu skenario-nya, bagi yang tidak datang hari ini pun juga mohon dibaca betul. Nah, nanti pada minggu ketiga, kita seminggu sebelum 45 jam, nanti mungkin kalau perlu kita akan ketemu Pak Indo ya. Tapi nanti video sudah di harapannya sudah ada tempat videonya, sudah dibagikan videonya atau di YouTube. Nanti kita akan lihat ya. Nah, Anda bisa klik di YouTube ya. Jadi nanti apa yang ada di sini pun juga bisa diakses melalui video. Nah, sehingga di minggu kedua atau 3 nanti akan ada pertemuan khusus untuk persiapan minggu keempat dan minggu 5.